pada materi yang pertama, yaitu pelatihan klasifikasi sederhana. Yang pertama, dalam pokok pembahasan klasifikasi sederhana ini saya pecah menjadi 4 subbab. Subbab yang pertama yaitu pengertian klasifikasi, yang kedua yaitu fungsi klasifikasi, yang ketiga jenis-jenis klasifikasi, dan yang keempat yaitu cara mengklasifikasi itu sendiri. Nah, poin-poin ini saya ringkas, saya sederhanakan dari sekiannya materi perkuliahan. Saya ringkas sedemikian rupa agar nantinya Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa dapat memahaminya dengan lebih mudah, dengan lebih ringkas, dan endingnya nanti akan bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di perpustakaan Bapak dan Ibu dengan lebih sederhana, dan Bapak dan Ibu tidak pusing untuk memikirkan klasifikasi itu seperti apa, ada bagan, ada tabel, ada tajuk entry utama, terus kemudian ada tajuk pengarang, ada tajuk subjek, dan lain sebagainya. Tidak perlu sejauh itu, yang terpenting substansi dari kegiatan klasifikasi itu berjalan di perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang kami maksudkan dari kegiatan sharing pustaka tunggal kali ini. Nah, yang pertama yaitu pengertian klasifikasi. Secara sederhana, pengertian dari klasifikasi itu sendiri adalah sebuah kegiatan untuk mengelompokkan buku yang sejenis. Nah, maksudnya buku yang sejenis ini adalah buku yang subjeknya sama, atau topiknya sama, atau bahkan mungkin covernya mungkin sama, atau bahkan mungkin edisinya sama, atau bahkan mungkin tebal covernya sama, itu bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama. Nah, tujuannya apa? Yaitu agar buku yang ada di perpustakaan itu bisa ditata dengan baik, dan juga nantinya saat bukunya itu ditata dengan baik, ada aturan penataannya, pada akhirnya saat kita akan mencari sebuah buku, itu akan lebih mudah untuk ditemukan. Nah, sebab jenis-jenis klasifikasi itu ada beberapa jenis ya, ada jenis artifisial, ada jenis utility, dan juga ada jenis fundamental. Nah, jenis fundamental inilah yang paling banyak digunakan di perpustakaan di dunia, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Lebih tepatnya lagi, kalau di Indonesia itu lebih spesifiknya untuk pengklasifikasian koleksi itu menggunakan klasifikasi DDC. Nah, sebuah informasi juga untuk Bapak dan Ibu bahwa jenis-jenis klasifikasi itu sebetulnya ada banyak ya, dan bahkan kalau misalkan Bapak dan Ibu bersedia atau Bapak dan Ibu mau berkenan menyempatkan waktu dan juga pengen exploring untuk melakukan klasifikasi, sebetulnya boleh-boleh saja, sah-sah saja Bapak dan Ibu membuat sebuah klasifikasi sendiri, misal contoh dengan klasifikasi abjad, mungkin misal huruf abjad A untuk koleksi agama, huruf abjad B untuk koleksi kesusastraan, huruf abjad C untuk koleksi ilmu teknik, huruf abjad D untuk koleksi geografi, sejarah, dan seterusnya dan seterusnya. Atau bisa juga dengan menggunakan klasifikasi nomor, kayak misal contoh nomor 1 untuk klasifikasi sains, nomor 2 untuk klasifikasi apa itu, misal filsafat, kelas nomor 3 untuk klasifikasi sejarah, nomor 4 untuk klasifikasi seni dan budaya. Nah, Bapak dan Ibu kalau misal mau membuat sistem klasifikasi seperti itu boleh-boleh saja. Atau bahkan yang paling sering kita jumpai di lapangan itu adalah klasifikasi warna. Itu sebetulnya salah satu bentuk dari klasifikasi itu sendiri. Nah, namun, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam proses pengklasifikasian itu ada standarisasinya. Apalagi kalau perpustakaan kita nantinya akan kita arahkan untuk melakukan akreditasi perpustakaan, maka sebaiknya sistem klasifikasi yang kita gunakan adalah sistem klasifikasi yang sudah tersertifikasi atau terstandarisasi. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan itu adalah DDC atau Dewey Decimal Classification. Seperti halnya namanya, yaitu desimal, Dewey Decimal, yaitu persepuluhan Dewey, yaitu sistem klasifikasi ini menggunakan 10 kelas pokok, yaitu ada kelas 000, ada kelas 100, kelas 200, 300, dan seterusnya sampai kelas 900. Nah, totalnya ada 10 kelas. Akan kita bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya.
Nah, kemudian cara yang terpenting, bagaimana sih cara mengklasifikasikan koleksi? Mungkin Bapak dan Ibu meskipun sudah tahu teorinya ya, atau bahkan mungkin sudah sering melihat atau sudah sering menyimak video dari YouTube, sudah membaca artikel dari internet, sudah belajar dari buku dan lain sebagainya, seringkali masih terkendala dengan bagaimana cara mengklasifikasikan koleksi. Kira-kira kalau buku ini nanti masuknya judul apa? Judul ini nanti masuknya kelas berapa? Judul ini nanti masuknya subjek yang mana? Kadang seringkali Bapak dan Ibu masih mengalami kendala seperti itu, iya enggak? Nah, kalau iya, maka ini salah satu trik yang biasanya sering saya gunakan, yaitu cara mengklasifikasi kata kuncinya adalah menaksir subjek buku, menaksir atau mengira-ngira. Jadi klasifikasi itu hakikatnya dia itu sangat subjektif, tergantung pandangan, tergantung sudut pandang dari si classifier atau si pustakawan yang melakukan klasifikasi. Misal contoh di satu buku, bisa jadi saya mengklasifikasikan sebuah buku, subjeknya adalah agama. Bisa jadi teman saya, mungkin bisa jadi Mas Oyis, itu mengklasifikasikan sebuah buku, sama-sama buku yang sama, tapi subjek yang diklasifikasikan Mas Oyis adalah subjek akhlak mungkin, atau subjek perilaku sosial. Bisa jadi kan, karena di dalam agama itu juga menyangkut sosial juga. Bisa jadi, dan sah-sah saja, dan boleh-boleh saja. Makanya dalam klasifikasi itu sangat-sangat subjektif. Makanya kalau misalkan terdapat saat kita nanti diskusi terdapat perbedaan, itu bukan menjadi sebuah kesalahan yang besar ya, tapi itu bisa menjadi sebuah referensi. Oh, bisa jadi mungkin Bapak A mengklasifikasikan buku ini dengan subjek ini karena alasan ini, atau bisa jadi mungkin punya sudut pandang yang lain. Itu seperti itu bisa-bisa saja gitu. Makanya kata kuncinya dari mengklasifikasikan koleksi adalah menaksir subjek buku. Nah, selanjutnya di awal tadi pagi saya sudah menginformasikan ya kepada Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan satu satu buah buku, kemudian alat tulis, ada pensil, ada pulpen, ada penggaris, dan juga ada kertas HVS atau folio. Nah, sekarang coba kertas HVS dan juga pulpennya kita pegang, Bapak dan Ibu silakan dipegang. Di depan layar Bapak dan Ibu ada sebuah latihan praktik klasifikasi secara umum. Nah, di samping bagian kiri layar itu ada kelas utama, yaitu persepuluhan Dewi yang tadi sudah saya jelaskan. Ada kelas 000, yaitu kelas karya umum, ada kelas 100, yaitu kelas filsafat dan juga psikologi. Ada kelas 200, yaitu kelas agama, ada kelas 300, kelas ilmu sosial, 400 ilmu bahasa, 500 ilmu murni, 600 ilmu terapan, 700 seni dan juga olahraga, 800 kesusastraan, 900 sejarah dan juga geografi. Nah, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan, di samping nomor ini kan ada label-label warna ya. Nah, label warna ini tuh bisa disesuaikan dengan uh, sesuka hati Bapak dan Ibu. Boleh. Ini tadi maksudnya ada klasifikasi utilitas kalau nggak salah, sesuai dengan kegunaannya. Untuk mempermudah secara visual, oh kalau warnanya biru itu berarti masuk di kelas karya umum. Kalau warnanya oranye berarti masuknya di kelas ilmu terapan. Kalau warnanya merah itu berarti masuknya di kelas sejarah dan juga geografi. Nah, sekarang di sini di samping saya sudah memberikan contoh judul buku. Ini sebatas contoh saja ya, dan contoh yang saya gunakan di sini sifatnya masih sangat umum. Jadi bisa Bapak dan Ibu mungkin coba klasifikasikan, atau bahkan mungkin bisa menjawab di kolom chat juga. Kira-kira buku yang pertama dengan judul Pintar Ibadah ini masuknya kelas nomor berapa? Bapak Ibu pustakawan atau bahkan mungkin teman-teman panitia atau teman-teman mahasiswa juga boleh untuk memberikan pendapatnya. Kelas 200, 200, 200. Oke. Oke. Nah,
secara umum sudah banyak yang benar ya. Oke, kita lanjutkan pada judul yang kedua, yaitu pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia maksudnya kelas nomor berapa untuk kelas umumnya? 370. 370, oke. Ada yang lain? 371, ada yang lebih spesifik? 371. 300, benar. Ini kita coba mengklasifikasikan secara umum dulu ya. Jadi di sini kita mencoba mengklasifikasikan secara umum dulu dari judul-judul ini maksudnya kelas berapa gitu. Tapi di sini saya lihat ada yang sudah langsung spesifik. Oh, bahkan ini ada yang 371.09, itu lebih spesifik lagi. Pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, terus selanjutnya judul yang ketiga yaitu teknologi hebat masa kini. Nah, kira-kira dengan judul teknologi hebat masa kini ini masuknya di kelas nomor berapa? 600. Oke. 600, 600. 600, oke. Yang kelas 600 ini nggak ada yang lebih spesifik, Bu. Rata-rata 600 semua, oke. Nggak apa-apa, benar. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu seni melukis. Seni melukis ini masuk ke kelas berapa? 700. Oke. Oke, bagus sekali teman-teman. Saya salut kepada teman-teman yang sudah memberikan respon dan juga sudah memberikan jawabannya di kolom komentar. Tinggal satu lagi, keindahan alam Indonesia. Ini maksudnya kelas nomor berapa? 900. Oke. 900. Oke. Luar biasa sekali teman-teman yang ikut pada acara sharing pustaka tunggal pada pagi hari ini. Banyak sekali yang sudah memberikan respon dan juga responnya benar semua, kelas 900. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah ini kita latihan praktik klasifikasi umum. Nah, selanjutnya